Pemirsa, aliran listrik kini menjadi sesuatu yang sangat langka di Aceh Tamiang saat ini. Mereka terpaksa hidup dalam kondisi gelap gulita saat berusaha kembali ke rumah yang masih dipenuhi lumpur bekas banjir. Sementara Sungai Batang Kuranji Batu Busuak di Kota Padang, Sumatera Barat kembali meluap dan kembali memicu banjir dan gelombang mengungsi. Kita akan mendengar laporan langsung dari jurnalis Metro TV Hendrich Tera dari Aceh Tamiang dan Endi Oktaria dari Padang, Sumatera Barat. Kita lebih dulu ke Tera di Aceh Tamiang. Selamat pagi Tera, bagaimana kondisi kehidupan warga di Aceh Tamiang saat ini? Baik, selamat pagi Andro dan Glory. Sudah memasuki pekan ketiga, memang warga di Aceh Tamiang belum mendapatkan aliran arus listrik, di mana aliran arus listrik baru diterima oleh warga yang berada di desa kesehatan, yakni satu desa yang memang tersambung dengan RSUD Aceh Tamiang. Serta untuk menghidupi kegiatan malam, warga biasanya mengandalkan lilin, lampu dari minyak, serta mengandalkan api unggun yang dihidupkan melalui sisa-sisa bakaran sampah yang memang dibakar oleh warga dengan sengaja untuk menerangi malam mereka. Lalu, saat malam warga juga mengeluhkan beberapa gangguan seperti gangguan nyamuk serta gangguan cuaca yang memang tidak menentu, karena mengingat beberapa hari terakhir masih turun hujan di Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga ketika malam warga mengeluhkan nyamuk serta dinginnya cuaca yang memang mengganggu istirahat mereka, sehingga warga mengharapkan ada bantuan seperti kelambu, obat nyamuk, serta alat penerangan yang bisa digunakan warga untuk menghidupi kegiatan malam mereka. Lalu hingga saat ini warga memang masih membutuhkan obat-obatan, karena memang warga yang ada di pengungsian maupun warga yang ada di rumah begitu, mereka mengeluhkan berbagai penyakit seperti penyakit kutu air, demam, batuk pilek hingga penyakit ispa, sehingga warga memang membutuhkan sekali obat-obatan untuk bisa meredakan penyakit yang mereka alami pasca banjir yang terjadi sejak November 2025 lalu. Dan juga tantangan lainnya, memang warga yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang ini sangat membutuhkan air bersih, mengingat hingga hari ini air bersih masih susah didapatkan oleh warga. Oleh karena itu warga terbatas dalam kegiatan MCK maupun memasak, di mana warga harus mengirit-irit air yang mereka dapat, serta harus memanfaatkan kembali terkadang air yang sudah terpakai untuk bisa dipakai 2 kali. Demikian. Tera, kemudian apakah tidak ada distribusi bantuan dari pemerintah terkait untuk kekurangan ataupun juga kebutuhan dari masyarakat di sana? Baik Andro, untuk kebutuhan dan distribusi bantuan yang didatangkan hingga saat ini memang mayoritas itu lebih banyak dari makanan dan juga pakaian, sehingga untuk bantuan-bantuan seperti kelambu, obat nyamuk, serta obat-obatan dan maupun air bersih itu masih dikeluhkan oleh warga, karena memang bantuan yang didapatkan oleh warga terkadang tidak merata seperti itu. Bahkan di salah satu desa yang telah kami kunjungi, yaitu Desa Lubuk Sidup, sehingga saat ini masih minim bantuan, dan juga akses untuk ke desa tersebut sekarang masih hanya bisa dilalui oleh kendaraan bermotor roda 2 serta hanya berjalan kaki, sehingga bantuan yang datang ke desa-desa terisolir itu masih terbatas, karena memang bantuan lebih banyak terpusat di pusat kota seperti di Kuala Simpang maupun di desa Sungai Liput. Baik, dari Tera kita beralih ke Endi yang ada di Padang, Sumatera Barat. Endi, bagaimana kondisi terkini pasca banjir bandang susulan di daerah sana? Kondisi pasca banjir susulan yang terjadi di kelurahan Batu Busuak, Kecamatan Pau, itu untuk kondisi sungai yang meluap, merusak dan memutus jalan untuk menuju ke pemukiman warga yang ada di Kelurahan Batu Busuak. Selain itu, untuk jalan, saat ini yang biasanya hanya bisa digunakan untuk dilewati dengan sepeda motor, itu sekarang cuma bisa digunakan melalui jalur lain. Warga nekat melalui perengan bukit untuk membuat jalan menuju ke lokasi, keluar dari lokasi yang saat ini terisolir. Demikian, Glory. Endi, kemudian saat ini kan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan akan membangun hunian sementara, kemudian juga hunian tetap. Bagaimana progresnya untuk di wilayah Anda saat ini? Ya, Andro, untuk progresnya sekarang sudah mulai dirasakan oleh masyarakat kepada warga yang terdampak banjir bandang yang saat ini sudah
kehilangan rumah yang rusak mulai dari sedang hingga berat. Saat ini sudah ditempatkan di hunian sementara yang sudah disiapkan di beberapa lokasi di Kota Padang. Demikian nanti. Andy, selain itu juga kalau kami lihat dari visual yang Anda kirimkan begitu, ini kan warga kesulitan begitu untuk mendapatkan bantuan. Apakah juga ada bantuan lainnya yang dikirimkan melalui helikopter ataupun juga bantuan-bantuan lainnya begitu? Kalau untuk di kawasan Kota Padang itu ada di lokasi banjir bandang yang terparah, itu salah satunya itu di Batu Busuk. Itu sampai sekarang tidak ada menggunakan helikopter. Petugas dari BPBD dan tim gabungan itu biasanya mengantarkan dan menyiapkan posko bantuan kepada para korban banjir. Demikian. Baik, terima kasih Andy Oktar yang melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat, dan sebelumnya ada Henrit Stera melaporkan dari Aceh, Tamiang, Aceh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.